Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 emiten ya yang berhubungan dengan batubara ya. Jadi untuk analisa saham mingguan 22 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021. Jadi saya bahas Adaro, PTBA, UNTR, Duit ya, Indi dan ITMG. Saya mulai dulu dengan Adaro ya. Jadi Adaro ini sudah lebih dari satu kali ya, sehingga saya bahas minggu-minggu sebelumnya. Jadi dia minggu lalu dia berhasil bertahan di atasnya 38,2% ya. Fibonacci retracement 38,2% ya. Kita lihat di sini penutupan terakhir volumenya tinggi dan dia berhasil higher high ya, higher low dan juga higher close. Bagi yang sudah punya, pasang saja trailing stopnya di kalau kita bisa di sini hanya 1270 ya, 1270 dan di sini 1260 ya. Jadi yang sudah punya pasang saja trailing stop di 1270 dan 1260 ya. Yang penting dijagai jangan sampai profitnya sudah sampai yang sudah didapat hilang ya. Jadi pasang trailing stop. Kemudian bagi yang belum punya, karena dia ditutup di high-nya ya, boleh saja beli untuk Senin 22 Maret ya 2021. Kemudian target terdekatnya di mana ya, kita aja ambil aja ini yang Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di area 1360-an ya. Itu adalah target price pertama. Kemudian target price berikutnya kita lihat di sini ada resisten kurang lebih ya, high-nya kurang lebih di 1540. Jadi kalau dia bertahan di atasnya 1360 ya, boleh tambah lagi atau buy up ya istilahnya ya, atau average up ya. Jadi kita tambah kalau dia berhasil breakout ke atasnya 23,6% ya. Kemudian targetnya tentu saja sudah saya sebutkan sebelumnya di 1540. Kalau dia bertahan di atas 1540 maka akan mencapai target hanya sebelumnya ini ya, 10 Desember 2020 di 1600. Jadi masih ada peluang untuk Adaro Energy. Kemudian untuk PTBA Bukit Asam Tbk, kita lihat dalam kurang lebih ini 3 minggu ya, dia berusaha untuk menembus Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau kita lihat di sini cukup rapi Fibonacci retracement levelnya. Kalau yang sudah punya, pasang saja trailing stop di 2720 dan 2690 ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini ini hanya 2790 belum ditembus ke atas ya. Jadi kalau belum punya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2790 atau 2800 ke atas lah ya. Nah, target terdekatnya di mana? Kalau kita lihat di sini setelah dia berhasil bertahan di atas 2800 ya, target terdekatnya minim kurang lebih di area ini ya, 3000 ya. Jadi kalau sudah berhasil mencapai target 3000, kalau dia tembus ke atasnya lagi, maka target berikutnya kurang lebih di area 3180 ya. Itu untuk PTB ya. Jadi masih ada peluang ya kalau dia breakout ke atas 2790 ya. Jadi buy-nya bisa mulai dari 2790 ke atas atau 2800 ke atas ya. Target pertama terdekatnya di 3000. Kalau dia berhasil naik ke atas 3000, boleh tambah sedikit ya. Kemudian target berikutnya kurang lebih bisa di sini ya, 3180 ya. Atau kalau gagal ya kemungkinan 3100 bisa lah, masih ada peluang ya. Itu untuk PTBA. Kemudian untuk UNTR saya masukkan ke emiten-emiten yang berhubungan dengan batubara ya, walaupun core bisnisnya UNTR bukan hanya batubara ya, peralatan berat ya untuk UNTR ya. Tapi saya masukkan ke kategorinya emiten yang berhubungan dengan batubara karena kenaikannya biasanya cukup sejalan dengan kenaikan saham-saham emiten baru batubara ya. Jadi minggu lalu kita lihat dia sudah testing support 21.000 ya. Dan bagi yang sudah punya, pasang saja stop loss atau trailing stop ya di low-nya ya 21425 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 21425 dan 21.000 ya, itu lebih baik jual dulu karena dia akan menguji level di bawahnya ini ya, kurang lebih di 20.100 ya. Kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement level 50%, maka turunnya cukup dalam ya. Nanti turunnya ke sekitar 18.000 sampai 18.200, 18.000 sampai 18.300 ya. Di Fibonacci retracement level 61,8% ya. Bagi yang belum punya UNTR,
kalau kita lihat di sini boleh saja buy ya. Cuma saya bilang di sini dia ada swing low-nya di 22.000 ya. Ya ini kan 21875 penutupan terakhir. Jadi untuk Senin 22 Maret 2021 kalau dia berhasil naik ke atasnya, kita lihat di sini 21875 ya, itu boleh tambah atau buy ya. Kalau buy boleh 21875 ke atas, atau tunggu sekalian di kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 38,2% ya, yaitu kalau kita lihat di sini kurang lebih di atas 22.200 ya. Kalau mau lebih amannya ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 22.200, target terdekannya di mana ya? Target terdekannya kalau kita lihat di sini, ini swing high-nya di 23725, di sini kita lihat di 23600 ya. Jadi kurang lebih ya sekitar 23700-an lah. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 22.200, itu target resisten pertama ya. Kemudian kalau menurut Fibonacci retracement level 23,6%, dia targetnya kurang lebih di sekitar sini ya, 24.600 ya, atau sampai 24.650. Kalau dia berhasil naik ke atas 24.650 ya, boleh tambah lagi atau buy up ya, atau average up ya, dengan target terdekat kurang lebih sekitar sini ya, levelnya sekitar 27.400 sampai 27375 lah minim ya, 27375 sampai 27.400 ya. Jadi selama dia kalau dia berhasil breakout ya, breakout ke atasnya ini 24650 ya, itu boleh tambah lagi atau average up ya. Selama di atasnya masih bagus, ada peluang untuk mencapai target yang saya sebutkan sebelumnya ya, 27450 ya, atau minim 27375 lah mudah-mudahan ya. Itu untuk UNTR. Kemudian untuk duit, minggu lalu kenaikannya hari Kamis ya, Kamis tanggal 18 Maret ini ya, kenaikannya cukup tinggi dan dia sudah berhasil breakout dari swing high sebelumnya 16 Maret, dan yang terakhir hari Jumat dia juga higher high, higher low. Close-nya kalau kita lihat di sini, close-nya dibandingkan dengan hari sebelumnya dia sedikit lebih rendah ya. Kalau yang sudah punya, pasang saja trailing stop di low-nya 19 Maret 404, dan kita juga bisa menggunakan acuan yang ini ya, yang 390 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 404 dan 390, lebih baik jual dulu ya kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya duit, kalau mau beli, kita lihat di sini, ini ada swing high-nya 420 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, dia sudah berhasil tembus ke atas 426, cuma dia turun lagi ke bawahnya ya. Jadi kalau yang belum punya itu belinya kalau dia sudah berhasil naik ya, minim ya. Kalau dia sudah berhasil naik kembali ke atas 420 atau ke atas 426. Target terdekannya di mana ya? Target terdekannya di sini ya. Minim dia bisa 450 lah. Yang mudah-mudahan bisa sampai swing high yang ini ya, 466. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 426, ada kemungkinan dia akan mencapai target 450, dan di sini ya 466. Kalau dia breakout lagi ke atasnya ya, ke atasnya 466 ya, saya yakin masih bisa naik lagi ya. Kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih areanya di sekitar 550 sampai 570 ya, untuk Fibonacci extension 127,2% ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 466, jadi boleh tambah lagi ya nanti ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 466%, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 570 di atas ekstensi level 127,2%, maka target berikutnya adalah di 161,8% ya. Jadi kurang lebih di 700. Itu untuk duit ya. Kemudian untuk Indika Energy, jadi minggu lalu dia berusaha untuk breakout ini ya, resistennya kurang lebih di 1590-an ya, 1585 yang terakhir, 1590 yang minggu sebelumnya ya, 1510 ya. Ini sini 1585 ya, itu resisten terdekatnya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang saja trailing stop atau stop loss kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, ini di 1495. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1495, ada baiknya jual dulu karena dia akan menguji lagi level Fibonacci retracement level 38,2%-nya ya. Jadi tidak perlu khawatir, pasang saja trailing stop dan stop loss ya kalau yang belinya ke atas ya. Kemudian bagi yang belum punya,
saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1590 ya minim ya, atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1610 ya baru beli ya. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 160, maka target berikutnya adalah terdekatnya kurang lebih di sini ya, 1765 di swing high yang terdekat ini ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1765, boleh tambah lagi ya dengan target terdekat. Di sini kita lihat di 2000 ya, high-nya di 14 Januari 2021. Kalau kita lihat sebelumnya di Desember juga sekitar 2000-an masih bisa tercapai ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 1765 ya, tambah lagi ya untuk Indi. Kemudian untuk ITMG, dia sudah berhasil minggu lalu dia sudah berhasil bertahan di atas 38,2%, yaitu di atas 11.850 ya. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 12.025 dan 11.850. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 12.475 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 12.475, target terdekatnya kurang lebih di area Fibonacci retracement 23,6% ya, di 13.300-an ya. Kalau kita lihat di sini 13.250 ya, masih memungkinkan. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 13.300, maka boleh tambah lagi atau average up ya. Target terdekatnya minim ke sini ya, 15.050 ya, swing high sebelumnya. Atau kalau kita lihat kurang lebih di area 15.500 ya, masih memungkinkan ya. Itu untuk ITMG. Jadi sekian analisa untuk saham Adaro, PTBA, UNTR, Duit, Indi, dan ITMG untuk 22 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021. Sekian dan terima kasih.